Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 222151082 dari kelas 2022 kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 10. Selanjutnya. Jadi, saya akan menjelaskan yang pertama, ada penjelasan surat Al-Kahfi. Yang kedua, ada asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Yang ketiga, keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Dan yang keempat, pembacaan surat Al-Kahfi. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu surat Al-Kahfi. Apa sih surat Al-Kahfi itu? Surat Al-Kahfi ayat 1-10 merupakan ayat yang memiliki keutamaan luar biasa. Berikut, mayoritas surat Al-Kahfi turun di Makkah. Demikian pula 10 ayat pertamanya. Ia turun pada tahun keempat kenabian atau nubuah, ketika orang-orang kafir Quraisy mengintimidasi dan menteror kaum muslimin dengan sangat keras. Allah menurunkan surat Al-Kahfi yang menginspirasi kaum muslimin dengan 3 kisah. Kisah Asbabul Kahfi, kisah Khidir dan Musa, serta kisah Zulkarnain. Dari kisah Ashabul Kahfi inilah sebagian sahabat kemudian hijrah ke Habasyah. Sedangkan 10 ayat pertamanya merupakan ayat perlindungan yang akan melindungi pembacanya dari fitnah Dajjal. Selanjutnya saya akan yang kedua, Asbabul Nuzul Surat Al-Kahfi. Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, ada hukum-hukum. Dasar hukum atau berwakil adalah larangan membangun tempat ibadah di atas kubur. Hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada kisah-kisah cerita, yaitu cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin, cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu yang keempat, ada beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara kepemimpinan dalam memerintah rakyat serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. 4 kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi. Yang kedua menceritakan Sohibul Jantain, seorang memiliki kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat, ada cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrik yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat kaum Quraisy, memerintahkan dua orang atau mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadir bin Al-Hairs. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadir bin Al-Hairs ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanya orang yang mengaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib. Yang ketiga, bertanya tentang apa itu roh. Mendapat pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam, orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu. Surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara. Surat Al-Kahfi ayat 83-101 dan tentang roh. Surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah di balik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi. Nah, yang ketiga, saya akan membacakan atau memberitahu kepada kalian apa sih keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi itu. Nah, di sini banyak keutamaan surat Al-Kahfi. Berikut merupakan 5 keutamaan membaca surat Al-Kahfi bagi umat muslim. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Nah, yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Nah, yang ketiga, diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan menerangi kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Nah, untuk yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Nah, yang kelima, keutamaan surat Al-Kahfi yaitu sakinah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Nah, masih banyak lagi nih keutamaan membaca surat Al-Kahfi, apalagi membacanya di malam Jumat. Yuk mari kita sedikit berlomba-lomba dalam mencari ridha Allah dengan selalu membaca Al-Quran, khususnya membaca surat Kahfi. Nah, yang keempat, selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Kahfi. Nah, tadi kan di keutamaan surat Al-Kahfi pada poin keempat, itu ada barang siapa hafal 10 ayat, maka dia akan
maka ia dilindungi dari Dajjal. Nah, siapa sih yang nggak mau dilindungi dari Dajjal? Maka ayo kita baca surat Al-Kahfi 1-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira basan syadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral lazina qalu takhazza lahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala alaka baqi'un nafsaka ala sarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.